Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Crazy Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami beri judul Kisah Sedih Sebuah Persahabatan. Nah pemirsa, namun sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber sekaligus yang mengalami kejadiannya. Sebut saja namanya Aco, dan saat kejadian itu Aco berusia 19 tahun. Namun sekarang Aco sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan usianya sudah hampir 50 tahun, dan Aco sendiri berasal dari daerah Rancah. Aco tinggal di salah satu perkampungan yang memang sangat jauh sekali dari perkotaan, dan Aco adalah anak dari orang tua yang kurang mampu. Dan Aco sendiri punya sahabat dari kecil dan masih tetangganya juga bernama Wandi. Mereka berdua layaknya adik kakak karena mereka berdua tidak pernah bisa terpisahkan satu sama lain. Dari pulang sekolah sampai malam pun mereka selalu bersama-sama. Di saat mereka masih usia sekitar 6 sampai 12 tahun sampai lulus sekolah dasar. Wandi sendiri masih sama status ekonominya seperti Aco sendiri karena orang tua Wandi pun adalah orang tua yang kurang mampu. Sehingga mereka setelah lulus sekolah SD, sekolah dasar, mereka tidak melanjutkan sekolahnya karena terbentur biaya, sehingga mereka pun harus berbanting tulang untuk meneruskan kehidupannya, untuk kebutuhannya. Kadang mereka bekerja atau disuruh orang lain atau kerja serabutan. Apapun ada pekerjaan di situ mereka kerjakan, dan selalu bersama-sama antara Aco dan Wandi. Kalau ada pekerjaan mereka kerjakan bersama-sama, dan setelah pulang kerja mereka biasanya menghabiskan waktunya di salah satu saung karena mereka punya tempat favorit, yaitu saung yang berada di tengah sawah yang biasa mereka tempati. Dan saung itu adalah milik orang lain, namun mereka sangat menyukai saung tersebut, dan mereka biasanya menghabiskan waktu di saung tersebut untuk bercerita-cerita, untuk berhayal, bahkan untuk merancang masa depan mereka masing-masing. Singkat cerita, tahun pun berganti dan usia mereka pun bertambah. Dan ketika usia mereka masing-masing berusia 19 tahun, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang datang ke rumah Aco dan menawarkan pekerjaan di Pulau Kalimantan. Di situ Aco dan orang tuanya Aco sendiri, yang memang orang tuanya sudah tua, sangat senang sekali dengan tawaran dari salah satu bapak-bapak dari kampung sebelah yang menawarkan Aco. Nah di situ Aco bersepakat untuk ikut ke bapak-bapak tersebut. Namun sebelum berangkat Aco meminta kepada bapak-bapak tersebut bagaimana kalau temannya yang bernama Wandi diajak ikut serta bekerja di Kalimantan. Namun si bapak-bapak tersebut tidak bisa karena memang pekerjaannya hanya untuk Aco sendiri, jadi Wandi tidak juga ikut serta. Namun jika nanti di suatu saat atau di suatu waktu bapak-bapak tersebut membutuhkan lagi pekerja, jadi Wandi pun akan ikut bekerja. Nah setelah itu akhirnya Aco mengajak Wandi untuk bercerita-cerita atau menceritakan apa yang akan dijalaninya atau apa yang akan dikerjakannya di Kalimantan. Dan Aco serta Wandi ngobrol di saung tempat favoritnya. Dan di saat Aco menceritakan keputusannya untuk bekerja di Kalimantan,
Aco melihat roman dari wajah Wandi itu seolah sedih, seolah tidak rela berpisah dengan Aco karena memang mereka dari kecil bersama-sama, tidak bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan. Dan cuma hari itu Aco menceritakan kepada Wandi kalau Aco akan bekerja di Kalimantan. Di situ Wandi terlihat sangat sedih sekali dan sangat tidak ingin ditinggalkan oleh sahabatnya tersebut. Tibalah di mana Aco berangkat ke Pulau Kalimantan. Di situ sebelum berangkat, Wandi memeluk Aco sangat erat sekali sambil meneteskan air mata. Di situ Aco merasa terenyuh, merasa sedih, dan merasa tidak rela untuk meninggalkan sahabat terbaiknya itu. Dan saat Wandi memeluk Aco sambil menangis, di situ Aco pun meneteskan air mata karena rasa sedihnya dan rasa yang sangat menyesakkannya karena akan berpisah dengan sahabat sejatinya dari kecil. Singkat cerita, sampailah Aco ke Pulau Kalimantan, dan ternyata pemirsa, di Pulau Kalimantan Aco itu bekerja di tambang emas. Banyak sekali para pekerja dari berbagai daerah, dari berbagai pulau yang juga bekerja di situ. Namun yang dari Jawa Barat hanya Aco sendiri. Kebetulan Aco berasal dari daerah Rancak. Aco bekerja dari pagi sampai sore sekitar jam 5, baru bisa istirahat jika di malam hari. Dan saat malam itulah Aco selalu membayangkan keluarganya, membayangkan Wandi sahabatnya, dan di situ Aco pun merasakan sangat sedih sekali dan sangat merindukan sekali kampung halamannya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian saat Aco bekerja di tambang emas di Pulau Kalimantan tersebut, entah kenapa Aco merasakan sangat rindu sekali ke kampung halamannya, rindu orang tuanya, dan rindu sekali kepada sahabatnya yang bernama Wandi. Kerinduan itu seolah-olah tidak bisa ditahan, entah apa. Lalu Aco pun mengajukan kepada pemilik perusahaan tersebut untuk cuti selama 2 minggu pulang ke kampung halamannya. Nah, di situ si pemilik perusahaan pun mengizinkan Aco untuk pulang kampung selama 2 minggu, dan di situ akhirnya Aco pun berangkat menuju ke kampung halamannya. Selama di perjalanan, Aco sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena akan bertemu dengan keluarganya, akan bertemu dengan sahabatnya Wandi. Bahkan Aco membawakan hadiah atau kenang-kenangan berupa topi yang memang Wandi sangat menyukai sekali dengan topi. Di situ Aco membelikan dulu Wandi topi yang sangat bagus, dan di situ selama perjalanan Aco terus membayangkan kebahagiaan yang akan dilaluinya di kampung halaman bersama orang tuanya, bahkan bersama sahabatnya yang bernama Wandi. Singkat cerita, 1 hari perjalanan akhirnya Aco pun sampai ke kampung halamannya. Di situ Aco sangat bahagia sekali, dan setelah turun dari mobil yang membawanya, Aco berjalan ke pesawahan, dan Aco nyampe di kampung tersebut sekitar jam 6 sore dan hampir maghrib, pemirsa. Aco pun terus berjalan di pematang sawah yang biasa Aco lewati selama Aco masih di kampung. Dan Aco tiba-tiba dari saung yang biasa Aco tempati dengan Wandi, yang biasa tempat nongkrongnya Wandi, di situ Aco melihat seseorang yang sedang duduk di saung tersebut. Dan memang saat itu keadaannya atau suasananya sudah mulai gelap, jadi hanya terlihat remang-remang ada seseorang yang sedang duduk di saung tersebut. Nah, di situ Aco merasa penasaran, apa mungkin itu si pemilik sawah atau mungkin itu Wandi, karena dari bentuk tubuhnya seperti dari bentuk tubuh Wandi. Di situ Aco berjalan mendekati ke salah satu saung tersebut.
dan saat itu memang sudah gelap. Aco pun berjalan terus mendekati saung tersebut dan berharap yang duduk di saung tersebut adalah Wandi, sahabatnya. Di situ Aco merasakan sangat senang sekali jika yang sedang duduk di saung itu adalah Wandi, sahabatnya. Semakin dekat ke saung tersebut, dan ternyata di situ Aco merasa sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, karena yang sedang duduk di saung itu benar-benar Wandi. Sedang duduk namun dengan posisi menunduk. Di situ Aco sangat senang sekali, sangat girang sekali, sangat bahagia sekali, dan langsung menjabat tangan si sahabatnya itu. Namun yang Aco rasakan, si tangan sahabatnya saat dijabat tangannya itu terasa sangat dingin sekali, dan Aco tidak berpikiran negatif. Aco berpikiran mungkin memang Wandi sedang kedinginan karena memang cuaca saat itu sedang gerimis. Karena sangat senangnya, Aco saat itu juga membuka topi yang akan diberikan kepada Wandi. Namun reaksi Wandi tidak biasanya dan tidak ceria atau tidak bahagia melihat kedatangan Aco dan menerima topi dari Aco sendiri. Nah, di situ Aco mulai merasa kejanggalan, mulai merasa aneh dengan sikap dan sifat yang dilihat dari Wandi. Tidak seperti biasanya, karena biasanya Wandi itu orangnya ceria, humoris, dan senang berbicara atau senang ngobrol. Namun saat itu yang dilihat oleh Aco sangat jauh berbeda. Wandi terlihat diam, hanya menunduk, bahkan tidak sempat melirik atau menatap ke arah Aco sendiri. Di sana Aco merasa mulai sangat heran sekali dengan sikap yang dilihatnya tersebut. Dan yang lebih anehnya, pemirsa, jadi Aco itu merasa aneh, merasa heran karena Aco saat bertanya kepada Wandi, Wandi tidak menjawab dengan kata-kata, justru hanya menjawab dengan isyarat, anggukan, atau gelengan kepala. Nah, di situ Aco mulai merasa heran karena melihat dari sifat atau sikap sikap Wandi tersebut sangat berbeda sekali dengan biasanya. Wandi hanya merunduk, wajahnya pucat, dan seperti menggigil kedinginan. Lalu Aco pun mengajak Wandi untuk pulang, namun Wandi menolak, katanya akan diam di saung tersebut dan akan berbicara lagi dengan Aco kalau nanti Aco sudah ke rumah dulu, baru Aco harus datang lagi, kata Wandi dengan kata-kata yang terbata-bata. Lalu Aco pun menyetujui hal itu dan meninggalkan Wandi di saung tersebut dengan topi hadiah yang diberikannya untuk Wandi. Aco pun pulang dulu ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Singkat cerita, Aco pun sampai ke rumah orang tuanya, dan di sana Aco meluapkan kerinduannya kepada orang tuanya. Aco sungkem kepada ibunya dan juga bapaknya. Di situ Aco sangat senang sekali dan memberikan hadiah, uang, serta barang berupa baju untuk orang tuanya tersebut. Namun pemirsa, saat orang tuanya memberikan saat Aco memberikan hadiah tersebut kepada orang tuanya, tiba-tiba ibunya Aco berkata dengan wajah yang sedih dan mengatakan kalau Wandi sudah meninggal dunia. Nah, pemirsa, di situ Aco tidak percaya dengan apa yang dikatakan ibunya, karena memang barusan Aco bertemu Wandi di saung tempat favorit mereka. Namun ibunya berkali-kali dan bapaknya mengatakan kepada Aco kalau memang Wandi itu sudah meninggal dunia. Di situ Aco masih tetap tidak percaya dan Aco langsung keluar rumah dan mendatangi rumahnya Wandi. Sesampainya di keluarga Wandi, lalu Aco bertanya kepada keluarganya, kepada orang tuanya Wandi, bertanya tentang kebenaran yang diceritakan ibunya Aco tersebut. Ternyata ibunya Wandi pun menangis di hadapan Aco dan menceritakan bahwa memang Wandi sudah meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Citanduy. Di situ Aco merenung sambil menangis, tidak kuat menahan dengan apa yang terjadi.
dengan sahabatnya tersebut. Lalu di situ dengan rasa sedih dan rasa yang sangat menyesakan itu, Aco pun mencoba mendatangi saung di mana barusan Aco bertemu Wandi di saung tersebut. Dan ternyata pemirsa, saat Aco mendatangi saung tersebut, memang di saung tidak ada siapa-siapa. Lalu Aco berpikir topi yang diberikannya kepada Wandi di mana karena tidak ada di saung tersebut. Lalu di keesokan harinya Aco pun mendatangi atau menziarahi kuburnya dari Wandi tersebut. Dan ternyata pemirsa, si topi yang diberikannya untuk Wandi sudah berada atau sudah diletakkan di pusaranya Wandi atau batu nisannya Wandi. Nah, disitulah Aco sudah yakin kalau benar-benar yang bertemu tadi malam adalah Wandi, sahabatnya. Di situ Aco menangis sambil mendoakan sahabatnya tersebut supaya sahabatnya tersebut tenang di alam sana dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Aco, nama samaran, tentang sebuah persahabatan yang berakhir sangat menyedihkan. Jadi menurut orang tuanya Wandi, pemirsa, Wandi itu terseret arus Sungai Citanduy karena saat itu Wandi akan membawa atau menggotong kayu yang terbawa arus Citanduy dengan tujuan untuk diangkat dan nanti kayunya akan digunakan atau dijual. Namun karena airnya terlalu deras, jadi saat Wandi menyeret si pohon tersebut, justru Wandi sendiri yang terseret dengan air Citanduy karena memang saat itu Citanduy sedang meluap. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Aco 15 tahun lalu, dan Aco menceritakannya kepada kami pun masih terlihat kesedihan yang sangat mendalam. Kita ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa semua terhibur karena ini adalah kisah nyata dan bukan rekayasa, karena yang kami ceritakan semuanya adalah kisah nyata, bukan rekayasa. Pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Sampai bertemu kembali di kisah nyata berikutnya.